Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mengklaim anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap terus diperbaiki. Namun KPU tidak menyampaikan perkembangan anomali data secara langsung ke peserta pemilu, namun hanya melalui konferensi pers. Yang pertama saya mau membahas untuk yang Sirekap dulu. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya itu kemudian dikirim ke data center KPU dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, by sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis. Perlakuan kami sama, semuanya juga demikian. Jadi semuanya melalui informasi publik yang kita. Pemirsa, warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu masih menjadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis drone emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu menggelar konferensi pers terkait temuan dugaan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024, termasuk laporan tindak pidana pemilu yang diproses oleh Sentra Kekumdu. Kami menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga
dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang diregistrasi ada 482 laporan dan 541 temuan. Ada 104 temuan belum diregistrasi. Ya, semakin ramai nih di depan ya. Kemudian hasil penanganan pelanggaran 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran ya. 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu dan 120. Di tahun 2024 sampai dengan hari ini kita ada laporan temuan sebanyak 322, kemudian 149 proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dalam hal ini kepolisian baik itu di Bareskrim maupun di Polda Jajaran. Adapun sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di SP3, kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada beberapa sudah Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan melawan KPK. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, status tersangka yang menjerat Helmut pun gugur. Status tersangka Helmut Hermawan, Direktur PT Citra Lampia Mandiri dalam kasus dugaan suap pada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edi Hiarij dinyatakan gugur. Gugatan dilayangkan lantaran Helmut tidak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka suap terhadap Edi Hiarij. Hakim berpandangan KPK belum memiliki dua alat bukti yang salah dalam menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka. Terlebih, KPK menjadikan Helmut sebagai tersangka dilanjutkan dengan pencarian alat bukti. Oleh karenanya, penetapan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan pemohon selain tidak selebihnya menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Teman-teman kita akan panggil Kabiro Hukum yang mewakili KPK di sana untuk menyampaikan apa argumen yang dalil yang dijadikan dasar pertimbangan putusan hakim dan apa yang selanjutnya akan kita ambil. Sementara pimpinan KPK akan memanggil Kepala Biro Hukum KPK karena kalah menghadapi pra-peradilan yang diajukan Helmut Hermawan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh jurnalis senior Aiman Wicaksono. Putusan terkait gugatan pra-peradilan penyitaan serta akun sosial media handphone milik Aiman untuk melindungi narasumber yang disita oleh penyidik kepolisian. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial, dan email milik Aiman yang dilakukan termohon adalah sah dan sesuai prosedur. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Delta Tamtama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Wijianto, panitera pengganti, serta dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Sementara kuasa hukum Aiman Wicaksono kecewa dengan putusan hakim dalam sidang pra-peradilan. Kuasa hukum menyebutkan tidak ada kaitannya akun media sosial dengan email Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersidangkan. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Tidak ada kaitannya akun Instagram dan email saudara Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan.
Sebelumnya, Aiman menegaskan bahwa dirinya masih aktif sebagai wartawan saat menjadi juru bicara TPN Ganjar Mahfud pada 11 November 2023. Aiman cuti sebagai wartawan untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024 pada akhir November 2024. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan, tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Jadi bukan berupa kesimpulan, tapi permintaan untuk menuntaskan. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan adalah bentuk mengingatkan, bentuk kritik, dan ketika itu dipidana, maka kritik yang berasal dari wartawan, karena status saya sebagai wartawan pada waktu menerima informasi itu, dipidana. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ada wartawan yang mengkritik lalu kemudian dilakukan pidana. Maka ini semua adalah tragedi demokrasi. Sementara Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin juga mengkhawatirkan jika kasus ini berlanjut, maka akan menjadi presiden buruk karena warga negara akan takut untuk mengkritik aparat maupun penguasa. Ya, saya pikir ini sangat mungkin karena ini akan menjadi presiden ya bagi kasus-kasus lainnya gitu ya. Meskipun sebenarnya dalam kasus Aiman ini terdapat beberapa dimensi yang kemudian saya pikir juga harus dilihat gitu ya. Betul bahwa misalkan Mas Aiman beserta kuasa hukumnya mendalilkan bahwa ini dalam rangka kemudian dilindungi undang-undang pers gitu ya. Tapi kemudian ada argumentasi lain yang juga sebenarnya bisa dikembangkan. Misalkan yang informasi saya dapat, misalkan laporannya didasarkan atas karya jurnalistik gitu ya. Kemudian karya jurnalistik didasarkan untuk laporan polisi terhadap saudara Aiman gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya jurnalis tapi juga sebagai warga negara yang ketika dia menyebarkan karya jurnalistik, berita, itu sebenarnya kan hal yang sah secara hukum gitu ya. Setiap orang bisa menyebarkan informasi dan itu dijamin. Apalagi dia menyebarkan berita yang dilindungi undang-undang pers. Saya pikir itu juga poin penting gitu ya. Ketika seseorang dituduhkan, dilaporkan pidana karena dia menyebarkan berita, saya pikir ini juga menjadi hal yang membuat presiden tidak baik gitu. Nanti orang akan ketakutan menyebarkan informasi-informasi dari media gitu. Itu pun saya pikir juga perlu menjadi sorotan kenapa kasus ini cukup berbahaya ketika ini dilanjutkan terus proses hukumnya. Pra-peradilan yang diajukan oleh Aiman merupakan salah satu upaya yang diambilnya untuk menjaga demokrasi dan upaya melindungi narasumbernya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Abdul Rashid, iNews melaporkan.